Sampurasun, selamat datang di channel YouTube Pipa Zei. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Grey Alien dari aliansi bangsa Zervo. Tahukah kamu bahwa kaum Grey yang merupakan makhluk luar angkasa yang terkenal adalah sekelompok budak hasil cloning yang diciptakan oleh kerajaan Chiahrar dalam program pemuliaan genetik mereka. Umumnya disebut sebagai Grey karena warna kulit abu-abu dan terkadang coklat serta ciri kepala ramping dan memanjang. Mereka biasanya termasuk dalam kategori reptoid. Namun, ada juga populasi yang lebih kecil dengan DNA insektoid, saurian amfibi, atau varietas tumbuhan. Mereka dapat dikategorikan berdasarkan ketinggian kecil atau tinggi. Makhluk-makhluk ini memperlihatkan mata reptil yang dibelah secara vertikal, seringkali tersembunyi di balik lensa biometrik gelap. Sebagian besar kaum Grey adalah produk rekayasa genetika, entitas biosintetik, klon, yang ditingkatkan secara cybernetik, atau diintegrasikan ke dalam lingkungan manusia di planet yang ditaklukkan. Banyak klon Grey yang biasanya tidak memiliki emosi. Motif mereka sangat beragam, tidak semuanya terlibat dalam penculikan atau eksperimen, dan tidak semuanya menunjukkan kecenderungan jahat seperti yang dimiliki aliansi Orion. Misalnya, Solip Sirai, spesies yang damai dan baik hati, dipaksa dan diperbudak oleh kerajaan Orion dan Chiahrar. Sayangnya, kaum Grey secara keseluruhan mendapat reputasi negatif, terutama karena hubungan mereka dengan reptoid dan kecenderungan mereka untuk melakukan penaklukan, meneror, dan memperbudak berbagai faksi Grey. Teknologi mereka bervariasi dari satu sistem ke sistem yang lain, namun mereka adalah penjelajah interdimensi pada tingkat 4. Di antara berbagai ras yang diklasifikasikan sebagai abu-abu, hanya 27 yang diketahui mengunjungi bumi, dan 22 diantaranya aktif terlibat karena berbagai alasan. Kisah kaum abu-abu dimulai dari peperangan kuno Orion Liran yang mencakup banyak galaksi jutaan tahun yang lalu. Para reptilia kejam merekayasa berbagai bentuk kehidupan non-plasma, termasuk klon abu-abu yang awalnya diperbudak oleh mereka. Akhirnya klon-klon ini memberontak melawan reptilian kejam pencipta mereka, memicu konflik di seluruh Orion dan Pleiades, yang menyebabkan kerugian besar dan penyebaran di antara pasukan klon abu-abu. Berusaha untuk melestarikan garis keturunan genetik mereka, kaum abu-abu melakukan perjalanan ke bumi, menculik manusia untuk menciptakan bibrida, seperti yang terlihat dalam kelompok Esasani, kaum muda beruban dengan rambut mirip manusia yang tinggal di planet pulau terdekat yang damai di dimensi kelima. Di planet mereka, frekuensinya bergetar pada tingkat kelima. Mereka mempunyai masyarakat yang tidak mengenal perang, tidak ada kematian, tidak ada kejahatan, atau tidak ada kemiskinan. Mereka memiliki satu kelompok dewan yang ditunjuk yang mewakili rakyat. Planet ini memiliki perubahan suhu yang mirip dengan bumi, namun kadar oksigennya jauh lebih tinggi. Mereka percaya untuk tumbuh lebih tinggi ke dalam dimensi dan berevolusi untuk menyembuhkan kesadaran. Ada segelintir entitas yang memantau dan mengamati bumi bahkan berkomunikasi dengan medium spiritual melalui getaran frekuensi. Makhluk-makhluk ini memiliki ibu atau ayah manusia di bumi dan DNA abu-abu dari spesies klon abu-abu. Perbedaan lebih lanjut di antara kaum abu-abu termasuk spesies Ainana yang dikenal karena berkolaborasi dengan pemerintah AS, selanjutnya Erek yang damai dan tersenyum, dan Dohu yang diperbudak yang diubah secara genetik oleh agenda Orion dan Chiahrar. Emerter tiba pada tahun 1954 atas nama Dewan 5 untuk tujuan damai, memperingatkan terhadap kaum abu-abu dan Chiahrar. Sambeten Hali dari Zeta Reticuli memelihara pangkalan rahasia bawah tanah di bumi bekerja sama dengan militer AS. Berbagai faksi, seperti Solip Sirai, telah membuat aliansi dengan penguasa untuk pertukaran teknologi, yang seringkali melibatkan manusia. Mereka adalah pekerja budak hasil cloning, banyak terlibat dalam penculikan, dan makhluk hidup sintetis. Ras Eban dari Orion bekerja sama dengan komplotan rahasia dan militer manusia. Bibrida Esasani hidup damai di planet pulau terdekat, sementara Elmanuk dari Alnair menunggu kebangkitan penduduk bumi. Makhluk-makhluk ini diketahui sering berkunjung ke bumi secara interdimensi dan menanamkan pengkodean getaran tinggi ke dalam individu. Setelah pengkodean ini ditanamkan di dalam tengkorak individu tersebut, ia akan mengatur ulang sel dan otak untuk perluasan data dan informasi. Informasi dan data ini adalah kunci untuk membuka kunci matriks, dan individu akan mampu mengartikulasikan pengkodean informasi Federasi Galaksi kepada massa yang pada dasarnya meningkatkan getaran dan menyalurkan cakra.
Indugutek dari Orion memiliki perjanjian dengan pemerintah bumi, dan Kili Tokur terlibat dalam penculikan untuk makanan dan perdagangan budak seksual. Karena Anunnaki biru, banyak abu-abu yang memiliki DNA alien yang sama dengan manusia modern, dan jika kamu melihat lebih dekat pada tengkorak seseorang, kamu biasanya dapat melihat apakah tengkorak tersebut memiliki ciri-ciri yang mirip dengan abu-abu dengan kerangka tengkorak besar atau dahi yang menonjol. Bibrida memiliki kode genetik alien dan matriks jiwa alien, sedangkan burung rebirth bentuk bibrida lainnya tidak memiliki matriks jiwa dan dapat memiliki kode genetik manusia atau reptoid. Rekayasa genetika, khususnya yang dilakukan oleh Chiahrer, menghasilkan berbagai tingkat perbedaan dari sifat-sifat manusia, dengan perbedaan yang terlihat jelas pada mata yang merupakan ciri khas ras mereka. Chiahrer menggunakan klon abu-abu untuk eksperimen, termasuk ambang rasa sakit ekstrim pada manusia dan ekstraksi jiwa, yang sering kali difasilitasi di Amerika Utara. Eksperimen rahasia lainnya di Area 51 termasuk pengujian pada manusia untuk membantu kaum abu-abu menghasilkan keturunan bagi spesies bibrida untuk hidup di planet Esasani. Sebagai imbalannya, negara-negara tersebut mendapatkan teknologi canggih. Mereka memiliki basis di Antartika bersama banyak ras luar angkasa lainnya. Mereka ada di mana-mana di masyarakat baik dengan menggunakan teknologi penyelubungan, atau hidup di bawah tanah di tanah berongga. Pertemuan penting, seperti insiden Roswell tahun 1947 dan penculikan Betty dan Barney Hill pada tahun 1961, memberikan wawasan tentang kemampuan telepati dan telekinetik serta afiliasi mereka dengan sistem bintang Zeta Reticuli. Disebut Zeta Reticulans, Roswell Greys, atau Only Greys, makhluk luar angkasa ini ditentukan oleh bentuk humanoid mereka, anggota tubuh yang panjang dan berlebihan, mata hitam yang besar, hidung yang kecil, mulut tipis, dan tentu saja, kulit abu-abu atau pakaian abu-abu. Kebanyakan ada dua tipe Grey, tipe drone atau pesuruh yang lebih kecil dan tipe tall Grey yang lebih kuat dan cerdas. Abu-abu adalah salah satu representasi budaya pop yang paling dikenal mengenai kehidupan di luar bumi. Tapi dari mana datangnya penggambaran makhluk luar angkasa ini, dan mengapa kaum Grey lah yang paling bertanggung jawab atas semua penculikan tersebut? Sejak saat ini, tak terhitung banyaknya pertemuan UFO yang telah direkam dan disembunyikan dari pengetahuan publik, dan untungnya karena tindakan informasi yang adil, catatan tersebut kini telah dibuka rahasianya namun tidak dipublikasikan atau dipromosikan ke media. Entah demi kebaikan publik atau alasan yang lebih jahat, sudah pasti kehadiran kaum abu-abu akan tetap ada. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pipa ZEI, agar kamu bisa terus mengikuti informasi seputar peradaban di planet bumi, luar planet bumi, galaksi Bima Sakti, hingga hal-hal terkait alam semesta yang lebih luas lagi. Like, komen dan share video-videonya agar semakin banyak yang tercerahkan. Sekian, semoga bermanfaat. Samprazan, Sampurasun.